Masih di pembahasan soal tentang peluang. Pada kali ini kita akan membahas dua soal seputar peluang yang mana penghitungan ruang sampelnya menggunakan kaidah kombinasi. Yang menjadi catatan kita, kaidah kombinasi digunakan ketika pada suatu percobaan mengambil benda, setiap kali pengambilan lebih dari satu, jadi sekaligus dua diambil, tiga diambil sekaligus, dan seterusnya. Kita langsung ke soal nomor 1. Dalam sebuah kotak berisi 8 kelereng merah, 6 kelereng hijau, dan 4 kelereng putih. Diambil 3 kelereng sekaligus dari kotak tersebut. Tentukan peluang terambil A. 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih, B. 1 kelereng merah dan 2 kelereng hijau, C. 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 1 kelereng putih. Nomor 1. Sebuah kotak, 8 kelereng merah, 6 kelereng hijau, 4 kelereng putih. Kita jumlahkan 8 ditambah 6 14, 14 ditambah 4 8. Banyaknya kelereng di kotak tersebut 18 kelereng, di mana setiap kali mengambil diambil 3 kelereng sekaligus. Jadi ruang sampelnya kelereng yang tersedia 18 diambil 3, 18C3. Kita hitung 18 faktorial, 18 dikurangi 3, 15 faktorial, dikalikan 3 faktorial. 18-nya menjadi 18, 17, 16, 15 faktorial per 15 faktorial dikali 3, 2, 1. 15-nya bisa dicoret. 3 kali 2, 6. 6 dengan 18, 3. Jadi 3 kali 17 kali 16, ruang sampelnya adalah 816. Kemudian soal A. Kejadian A, terambil 2 kelereng merah, 2 merah, dan 1 putih, dan 1 putih. Untuk menghitung kejadian A, merah tersedia 8 kelereng, 8 diambil 2, dan kata sambung dan itu disimbolkan dengan perkalian. Jadi dikalikan 1P putih 1, 4 putih diambil 1. Kita hitung 8 faktorial, 6 faktorial kali 2 faktorial dikalikan 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Kita hitung 8, 7, 6. 6 faktorial, 2 kali 1, 6-nya habis, 2 dengan 8, 4. Dikalikan 4 faktorial dengan 3. Nah ini 4-nya 4 kali 3 faktorial habis ya. Jadi kita punya 4 kali 7, 28 dikalikan 4. 28 dikalikan 4 sama dengan 112. Ini banyaknya kejadian A, jadi peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian A 112, ruang sampelnya 816. Ini untuk peluang yang pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B.
kejadian terambil 1 merah dan 2 hijau. Jadi kita hitung banyaknya kejadian B. 1 merah, merahnya 8 diambil 1 kali hijaunya 6 diambil 2. Hijaunya 6 diambil 2. Jadi di sini 8 faktorial 7 1 dikalikan 6 4 2. 8 dengan 7 kita akan coret di sini ya. 6 5 4 faktorial. 4 faktorial nanti bisa kita coret 2 dengan 6 nya 3. Jadi kita punya 8 kali 3 kali 5. 8 kali 15. 8 kali 15 sama dengan 120. Jadi peluang kejadian terambil 1 merah dan 2 hijau adalah banyaknya kejadian B dibagi banyaknya ruang sampel. Kejadian B 120. Nah, ruang sampelnya 816. Jadi ini peluang kejadian pertama, ini yang kejadian kedua. Kejadian ketiga adalah terambil 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, 1 kelereng putih. Jadi masing-masingnya 1. Jadi ketika mengambil dari kotak ini, kita ambil kelereng, 3 kelereng, ternyata yang terambil 1 merah, 1 hijau, 1 putih. 3 warna terambil satu-satu saat pengambilan. Nah, berapakah peluang terjadinya kejadian terambil 1 warna 1? Kita nanti akan hitung banyaknya kejadian dengan menggunakan kombinasi. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu di sini. Setiap pengambilan 1 warna, di sini yang jawaban A ya, 1 putih. Putih yang tersedia 4, diambil 1. 4C1 hasilnya adalah 4. Di sini ada 1 merah. 8 merah diambil 1. Hasilnya 8. Jadi yang kita harus perhatikan, di mana ada hitungan NC1 maka hasilnya sama dengan N. Jadi untuk soal yang C, ya, soal C kejadiannya terambil 1 merah dan 1 hijau dan 1 putih. Kita akan hitungnya kan pakai kombinasi 8C1, hijaunya 6, 6C1, putihnya 4C1. Jadi kalau NC1 sama dengan N, jadi 8C1 8, 6C1 6, 4C1 4. 8 kali 6 kali 4. 8 kali 6 48, 48 kalikan 4. Hasilnya 192. Jadi banyaknya kejadian C, kejadian ketiga, terambil 1 merah, 1 hijau dan 1 putih adalah 192. Peluangnya 192 per 816. Ini peluangnya. Soal nomor 2. Dalam satu kotak terdapat 15 buah lampu yang 7 diantaranya rusak.
Jika diambil 3 buah lampu secara acak, tentukan peluang A. Ketiga lampu rusak semua, B. Ketiga lampu baik semua. Kita akan gambarkan kotak. Soal nomor 2 ya. Kotak ini berisi 15 lampu. 7 diantaranya rusak. Jadi 7-nya ini rusak. Sisanya baik. Kalau 7 rusak berarti yang baik 15 dikurangi 7. Yang baik 8. Ini ya. Ini adalah lampunya. Diambil sekali pengambilan 3 lampu sekaligus, sehingga banyaknya ruang sampel 15 yang tersedia. Diambil 3. 15 faktorial 15 dikurangi 3, 12 faktorial 3 faktorial, 15, 14, 13, 12 dibagi 12 kali 3, 2, 1. Ini nanti dicoret. 3 kali 2, 6. Tidak ada yang bisa dibagi 6, jadi 3-nya dengan 5, 2-nya dengan 14. 5 kali 7, 35 dikalikan 13 sama dengan 455. Ini ruang sampelnya. Kejadian pertama, terambil ketiga lampu rusak semua. Kita hitung kejadiannya. Yang rusak 7. 7 ketiga-tiganya rusak. 7 diambil 3. 7 faktorial. 7 min 3, 4 faktorial, 3 faktorial. Jadi 7, 6, 5, 4 dicoret nanti 3, 2, 1. 3, 2-nya dengan 6. 7 kali 5, 35. Jadi peluang terambil ketika lampu rusak adalah kejadian A dibagi ruang sampel. Kejadian A-nya 35, ruang sampelnya 455. Pertanyaan yang B, terambil ketiga lampu baik semua. Baik semua. Kita hitung lampu yang baik 8, C 3. Jadi diambil 3 ya. 8 C 3. 8 faktorial, 8 min 3, 5. Nah, R-nya 3 faktorial. Jadi 8, 7, 6, 5. 5-nya 3, 2, 1. 5 coret 32 dengan 6. 8 kali 7, 56. Peluang terambil ketiganya baik adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Kejadiannya 56, ruang sampelnya 455. Ini jawaban soal kedua.